Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara lagi untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Membagikan kebenaran firman Tuhan adalah sukacita dan kehormatan dalam kehidupan ini. Mari kita lihat firman Tuhan hari ini dalam Yohanes pasal 9 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek atau melihat. Nah saudara, ayat-ayat ini merupakan bagian dari satu peristiwa yang dicatat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 tentang ada seorang buta dari sejak lahir. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya berjumpa dengan orang buta ini, murid-muridnya bertanya kepada Yesus, kepada gurunya, siapa yang salah? Kenapa orang buta ini buta dari sejak lahir? Apakah orang buta ini yang salah? Ataukah orang tuanya yang salah? Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa bukan orang ini, bukan dosa orang ini, bukan juga dosa orang tuanya. Tapi kenapa dia buta? Yesus menjawab dengan tegas, supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Bapa dapat dinyatakan dalam kehidupan orang ini. Supaya kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan dalam kehidupan orang ini. Nah lalu kemudian yang Yesus lakukan adalah dia menghampiri orang buta itu, lalu kemudian dia meludah ke tanah dan dia mengaduk ludahnya dengan tanah itu. Jadi saudara bisa bayangkan Yesus main tanah pakai ludah, saudaraku. Nah maksudnya apa? Dan ketika dia mengaduk tanah itu dan meludahi tanah itu dan mengaduk tanah itu dengan ludahnya dan menempelkan tanah yang sudah bercampur ludah itu ke mata orang buta ini, luar biasa mujizat terjadi. Orang buta ini bisa melihat, orang ini tercelik, saudaraku. Lalu kemudian Yesus berkata, basuhlah dirimu ke kolam Siloam. Siloam punya arti yang diutus. Saudara, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa gini, Tuhan mau mengutus kehidupan kita. Siapapun saudara. Saudara dan saya dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, dan Tuhan mau mengutus hidup kita. Diutus untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita diutus untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Apapun situasi saudara. Percayalah, saudara dan saya dipilih untuk kita bisa menyatakan pekerjaan-pekerjaan Bapa, menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin saudara merasa seperti orang buta itu, tidak ada artinya, mungkin diremehkan, bahkan mungkin orang menganggap kita ini mungkin adalah orang yang tidak diberkati, atau mungkin kita adalah orang-orang yang mungkin dianggap orang adalah orang-orang yang tidak ada gunanya dan lain sebagainya, diremehkan, tidak dipandang dan lain sebagainya. Tapi percayalah saudaraku, siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita, waktu saudara percaya kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan, yang akan diutus Tuhan untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Bapa dalam kehidupan kita. Mengapa Yesus meludah ke tanah dan mengaduk tanah itu dengan ludah dan menempelkannya ke mata orang itu? Yesus sedang ingin mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa orang yang tidak berarti bagi dunia ini sekalipun, orang yang tidak dipandang oleh dunia ini sekalipun, itu dapat dipakai Tuhan dengan dahsyat. Tanah, saudara tahu tanah? Tanah adalah sesuatu yang gak berarti, saudaraku. Dan manusia diciptakan dari debu tanah, kata Alkitab. Tidak ada artinya sebenarnya. Tapi ketika tanah itu bercampur dengan ludahnya Tuhan, ada sesuatu yang ilahi yang menyentuh debu tanah itu. Apa yang terjadi, saudaraku? Ketika sesuatu yang ilahi itu menyentuh tanah yang tidak ada artinya itu, maka tanah itu dapat mengerjakan mujizat Tuhan yang besar. Mata orang buta ini bisa melihat. Percayalah saudaraku, apapun keadaan saudara, siapapun saudara hari ini, kalau sentuhan ilahi itu menjamah kehidupan kita, kuasa ilahi itu
sesuatu yang dari Tuhan itu turun kepada kita, bekerja dalam kita, menjamah kehidupan kita, mengurapi kehidupan kita, kita akan menjadi sesuatu yang berarti. Mungkin kita tidak dianggap, mungkin kita tidak berarti buat dunia ini, tapi kalau Tuhan turun, menjamah dan menyentuh kehidupan kita, kita akan menjadi orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa dan menyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupan. Selamat menyatakan pekerjaan Bapa dalam kehidupan. Selamat menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan saudara. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sekalipun mungkin dunia menganggap kami tidak berarti, tapi kami percaya yang tidak berarti bagi dunia sanggup dipakai Tuhan untuk mempermalukan apa yang hebat dalam dunia ini. Kalau Tuhan menjamah, menyentuh kami, mengurapi hidup kami, kalau ada kuasa ilahi yang turun atas kami, memenuhi kami percaya kami akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mulia, pekerjaan-pekerjaan besar yang Bapa nyatakan dalam kehidupan kami. Pakai kami, utus kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu kepada dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you.